Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan cyber security dalam keuangan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami ada Anas, ada Silvani, ada Mafira, dan ada Yumna, dan yang terakhir Naswa Saida. Oke, next. Latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah ini perkembangan teknologi digital di sektor keuangan memberikan kemudahan. Jadi adanya perkembangan teknologi masa sekarang itu memudahkan bagi di berarti ini perkembangan teknologi digital ini memudahkan bagi orang-orang seperti sektor keuangan seperti akuntan gitu. Nah, tapi juga meningkatkan resiko keamanan data dan sistem informasi. Sektor keuangan jadi target serangan cyber. Seperti Indonesia sendiri, beberapa lembaga keuangan telah menerapkan manajemen risiko untuk mengatasi masalah ini. Namun kesadaran pengguna tentang keamanan cyber masih rendah. Dia tuju Oleh kelompok kasih terakhir nanti. oleh rentan terhadap penipuan online. Oke, lanjut ke metodologi penelitian. Jadi PPT ini disusun berdasarkan studi kepustakaan bisa disebut library research yang menganalisis 6 jurnal ilmiah tentang cyber security di sektor keuangan dari perspektif teknis, perilaku, dan regulasi. Lanjut ke tujuan dan fokus. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesadaran pengguna, mengevaluasi strategi proteksi data, dan meninjau kebijakan hukum terkait cybersecurity di sektor keuangan. Fokusnya meliputi upaya teknis, manajerial, serta regulatif dalam menghadapi tantangan keamanan cyber di sektor keuangan baik bank maupun non-bank. Oke, lanjut ke pengertian cyber bisa dijelaskan oleh Mbak Anas. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari cybersecurity dalam keuangan. Cybersecurity dalam keuangan adalah upaya terpadu untuk melindungi sistem, data, dan layanan keuangan digital dari ancaman cyber seperti malware, phishing, dan presentasi. Pelindungan ini mencakup aspek teknis seperti encryption dan monitoring, aspek manusia seperti perangkat peningkatan kesadaran penggunaan terhadap resiko digital, serta aspek regulasi melalui kebijakan hukum yang mendukung keamanan sistem keuangan di sektor bank maupun non-bank. Keamanan cyber menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan, integritas, dan keberlangsungan layanan keuangan modern di tengah pesatnya digitalisasi saat ini. Cyber security dalam keuangan juga melibatkan pengelolaan resiko yang muncul akibat penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam transaksi keuangan ini. Mencakup proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi resiko yang dapat membahayakan keamanan data dan sistem. Dengan kata lain, cyber security tidak hanya bertujuan untuk melindungi dan dari serangan, tetapi juga untuk secara aktif mengelola resiko agar sistem tetap aman dan dapat diandalkan. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Silvani. Baik, di sini ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah terbagi menjadi dua strategi, yaitu strategi teknis dan strategi manajerial. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi teknis. Yang pertama yaitu ada deteksi dan penanggulangan malware, yaitu sistem proteksi harus mampu mendeteksi dan mengkarantina ancaman malware sebelum menyebar ke jaringan internal. Tools seperti antivirus berbasis AI dapat meningkatkan efisiensi deteksi. Yang kedua, ada perlindungan dari serangan DDoS dan phishing, yaitu dibutuhkan sistem firewall yang canggih
serta filter email dan DNS yang dapat mengidentifikasi pola anomali pada trafik. Yang ketiga yaitu enkripsi dan pengamanan data. Data penting harus dilindungi menggunakan algoritma enkripsi end-to-end untuk mencegah kebocoran saat transmisi maupun penyimpanan. Yang keempat yaitu ada Zero Trust Architecture, yaitu konsep ini berprinsip bahwa tidak ada perangkat atau pengguna yang dipercaya selain secara default dan semua akses harus diverifikasi secara ketat. Yang kelima yaitu ada on-point protection, yaitu dengan meningkatkannya mobilitas kerja atau work from home, perangkat seperti laptop dan ponsel karyawan menjadi titik rawan, sehingga perlu perlindungan khusus melalui endpoint security software dan kebijakan akses jaringan yang ketat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vira. Kemudian untuk strategi manajerial yang pertama yaitu tata kelola TI yang efektif, yaitu perusahaan harus menyusun struktur organisasi yang mencakup unit khusus keamanan siber serta menerapkan standar internasional seperti ISO atau IEC 27001. Yang kedua yaitu pendidikan dan pelatihan. Sumber daya manusia merupakan titik rawan serangan, sehingga diperlukan pelatihan berkala tentang phishing, manajemen kata sandi, dan kebijakan keamanan informasi. Yang ketiga, evaluasi vendor teknologi, yaitu banyak serangan terjadi melalui pihak ketiga. Oleh karena itu, penting untuk melakukan due diligence terhadap setiap mitra teknologi. Yang keempat, kebijakan organisasi, yaitu aspek keamanan harus menjadi bagian dari budaya organisasi. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan SOP dan integrasi pengawasan dalam proses bisnis. Yang kelima, kebijakan hukum dan regulasi, yaitu regulasi perlu disesuaikan untuk mencakup fintech dan lembaga non-bank yang saat ini belum semua memiliki kewajiban perlindungan data seketat perbankan. Yang keenam, koordinasi nasional, yaitu dibutuhkan sinergi antar lembaga pengaturan pengawasan seperti OJK, BI, dan BSSN untuk menerapkan kebijakan nasional yang terpadu dan responsif terhadap dinamika ancaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yumna. Baik, yang terakhir, baik, kemudian dari materi yang dipaparkan dapat kita ambil kesimpulan bahwa ancaman cyber merupakan risiko nyata dan semakin kompleks seiring berkembangnya digitalisasi layanan keuangan. Sektor keuangan baik bank maupun non-bank merupakan target utama serangan cyber karena menyimpan data bernilai tinggi dan menjadi tulang punggung stabilitas ekonomi. Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa lembaga yang telah menerapkan strategi teknis seperti sistem proteksi data, deteksi malware, enkripsi, dan monitoring insiden cenderung memiliki tingkat keamanan yang lebih baik. Namun demikian, efektivitas strategi ini sangat bergantung pada kesiapan manajerial dan kelembagaan yang mendukung, termasuk tata kelola risiko, pelatihan SDM, serta kebijakan dan regulasi yang responsif. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk eh, meningkatkan keamanan siber dengan strategi teknis dan manajerial yang efektif, yaitu yang pertama, implementasi sistem proteksi data yang kuat, kemudian yang kedua ada deteksi dan pencegahan malware yang efektif, tiga, enkripsi data yang memadai, empat, monitoring insiden keamanan yang terus-menerus, lima, pelatihan SDM untuk meningkatkan kesadaran keamanan, yang keenam, pengembang pengembangan kebijakan dan regulasi yang responsif. Dengan demikian, lembaga keuangan dapat meningkatkan kepercayaan dan integrasi layanan keuangan di era digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Naswa Syahidah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai saran untuk memperkuat ketahanan cyber di sektor keuangan Indonesia. Perlu pendekatan secara holistik, yaitu
Keamanan cyber harus mencakup aspek teknis, manajerial, dan legal secara menyeluruh. Kemudian peran pemerintah dan lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, dan BSSN perlu menyusun standar keamanan nasional yang seragam untuk semua lembaga keuangan. Selanjutnya, peningkatan literasi dan kesadaran. Edukasi keamanan siber bagi karyawan dan pengguna layanan sangat penting. Yang selanjutnya, audit berkala, yaitu pemeriksaan sistem keamanan harus dilakukan secara rutin. Kemudian, pusat tanggap insiden. Dibutuhkan unit khusus untuk menangani serangan cyber secara cepat dan terkoordinasi. Yang terakhir, pengawasan mitra pihak ketiga, yaitu vendor atau mitra layanan juga harus memenuhi standar keamanan yang ketat. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasan rekan-rekan saya. Selanjutnya, selanjutnya, apakah ada pertanyaan apa atau kurang jelas dari penjelasan kami? Ya, silakan Saya kalau buka sesi. ya, Terima kasih. ya silakan kalau ada yang bertanya. Oke, mungkin pertanyaan dari saya Mas ya untuk mengawali. Kalau nggak ada mungkin nanti bisa dilanjut jawab. Oke, ini kan terkait dengan cyber security. Seberapa penting Anda melihat gitu ya, eh, apa ya, proteksi terhadap serangan internet gitu ya, atau serangan kejahatan digital, terutama bagi UMKM yang mungkin sedang berkembang justru dengan teknologi juga. Mungkin itu saja sih. Boleh diskusi sama rekannya atau mau langsung jawab salah satu anggota juga boleh. Oke, baik, Pak. Oke, silahkan kalau ada yang mau nambah pertanyaan. Nanti kalau udah ready langsung open mic aja nggak apa-apa ya Mas. Baik, Pak, baik.
Pak, boleh saya menjawabnya, Pak? Oke, silahkan, monggo Mas. Untuk pertanyaannya tadi seberapa penting proteksi serangan internet terutama untuk UMKM ya, Pak? Ya, betul betul. Jadi UMKM ini adalah target cyber yang sangat empuk, Pak, karena dia beli apa? UMKM itu tersebut tidak punya sistem keamanan kuat dan kurang edukasi soal ancaman cyber dan tidak punya tim IT khusus, Pak. Terus mungkin itu, Pak. Oke oke siap. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Mungkin masih ada waktu 1 menit 2 menit. Kalau misalkan udah dirasa cukup, mungkin dari Mas Rojak mungkin bisa menutup sesi presentasi ini. Oke. Sebelumnya, terima kasih atas perhatian teman-teman sudah memperhatikan kelompok 7 presentasi tentang cyber security dalam keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf, mohon dimaafkan. Terima kasih, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Wabarakatuh. terima kasih semuanya. Ini sudah terakhir ya. Pada ikut semua aja. Oke, oke, makasih Sairi. Assalamualaikum. Makasih, Pak. Iya, sami-sami.